Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat ayah bunda dan teman-teman semua. Selamat datang di Ngabuburit dan Crafting, acara spesial Ramadan persembahan dari Ritlaut Jakarta Barat, kolaborasi bersama penerbit Paperish yang didukung oleh Kilas Book. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat-Nya sehingga kita bisa bersama-sama nih berkumpul di pagi hari ini. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita haturkan kepada tauladan utama kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ayah bunda dan teman-teman semua, terima kasih sudah berkenan mengikuti acara pada pagi hari ini. Dan boleh dong teman-teman semua, ayah bunda tulis di kolom chat, semuanya dari mana ya asalnya? Mungkin kita bisa jadi lebih tahu, lebih kenal apakah ayah bunda dan teman-teman dari area Jakarta Barat juga, atau mungkin ada yang dari daerah lainnya? Boleh tulis di kolom chat? Coba kita cek dulu ya. Ada dari mana saja ya? Oke, ada Ilyana dari Jakarta Barat. Ada lagi? Walaupun kita terpisah jarak ya, mungkin ada yang dari daerah-daerah lainnya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan nih untuk bisa berkumpul bersama-sama di sesi webinar hari ini. Oh, ada Syakila dari Jakarta Barat juga. Halo Syakila, halo juga Ilyana. Lalu ada siapa lagi ya? Oh, mungkin baru ini ya, baru join ya satu persatu. Oke. Oh iya, untuk ayah dan bunda, dipersilakan untuk rename akun Zoom-nya dengan format nama underscore domisili. Ya, jangan lupa ya. Oke, teman-teman semua. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siska, saya merupakan pengurus dari komunitas Street Laut Jakarta Barat yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Oke, agar acara kita penuh keberkahan dan penuh kelancaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ayah bunda dan teman-teman semua, hari ini kita acaranya ada apa aja sih? Nah, hari ini kita akan menyimak cerita dari buku yang akan dibacakan oleh Kakak Ritlaut Jakarta Barat. Lalu kita juga ada mengerjakan aktivitas seru nih bersama tamu spesial kita. Wah, tamu kita adalah seorang penulis sekaligus ilustrator buku anak. Ya, kita sapa-sapa dulu ya. Namanya adalah Kak Audita Sarah. Assalamualaikum, Kak Audita. Waalaikumsalam, Kakak Siska. Coba kita lihat Kak Audita. Ini kita spotlight dulu ya. Oke, Waalaikumsalam. Halo, selamat Gimana pagi kabarnya semuanya. Kak Audita hari ini? Alhamdulillah seger banget. Udah nyiapin semua alat-alatnya nih. Udah semangat pengen bikin-bikin sambil dengerin cerita dari kakak-kakak. Masya Allah, udah siap ya. Semoga teman-teman juga nggak kalah semangatnya ya dari kita semua yang di sini ya Kak ya. Iya, Masya Allah. Insya Allah. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Dita. Saya izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu apa sih komunitas Street Laut Jakarta Barat itu. Oke, boleh tolong dibantu Kakak operator untuk share screen. Di sini ada yang baru join acara Street Laut Jakarta Barat kah? Atau mungkin sebelumnya sudah pernah ikut? Kalau misalnya belum pernah, ini kita akan menjelaskan sedikit ya untuk ayah dan bunda semua.
Boleh. Assalamualaikum, saya belum pernah. Waalaikumsalam, oh, belum pernah. Terima kasih. Oke, nah ini nih. Terima kasih Kakak Operator. Nah, jadi komunitas Street Aloud Jakarta Barat itu adalah bagian dari komunitas Street Aloud Indonesia. Dan kami didirikan di awal tahun 2023, jadi masih baru ya. Dan kita memiliki visi misi untuk mendukung masyarakat Indonesia menjadi lebih literat. Nah, dengan kegiatan membacakan buku secara nyaring. Nah, Read Aloud Jakarta Barat ini memfokuskan aktivitasnya itu dari circle terkecil, baik itu di lingkungan keluarga hingga yang terbesar itu sekolah dan komunitas di area Jakarta Barat. Nah, next. Oke, bisa dilanjutkan ke halaman berikutnya, Kak. Nah, jadi di tahun 2024 ini kita sudah membuka rekrutmen untuk volunteer baru yang tadinya nih di tahun lalu kita hanya berjumlah 3 orang volunteer. Alhamdulillah atas izin Allah, tahun ini telah terpilih nih 15 volunteer baru. Jadi mohon doanya untuk ayah bunda dan teman-teman semua. Semoga semakin bertambahnya teman-teman volunteer kita di sini, semakin bertambah pula manfaat yang bisa kami berikan untuk masyarakat. Oke, next boleh dilanjutkan lagi, Kak, ke halaman berikutnya. Nah, tadi mungkin teman-teman semua, ayah bunda sudah lihat ya cuplikan video di awal opening. Nah, itu adalah sedikit gambaran yang sudah berlangsung. Dan tahun ini kita juga punya beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada menyala, yaitu singkatan dari membacakan nyaring untuk pembaca pemula. Nah, ini kita lakukan setiap bulan di Perpustakaan Jakarta Barat. Kita akan bacakan 1 hingga 2 buku dengan tema-tema tertentu kepada anak-anak, lalu dilanjutkan mengerjakan aktivitas berbasis buku yang menyenangkan, yang biasanya kita sebut bookish play. Lalu yang kedua, kita juga ada Read Loud Goes to School. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah untuk membacakan cerita ke murid-murid. Lalu kita juga pergi ke beberapa taman baca di Jakarta Barat. Lalu mengadakan seminar atau pelatihan bagi orang tua dan guru. Dan yang terakhir ada webinar berbasis buku. Nah, ini nih. Next, boleh dilanjutkan, Kak? Nah, jadi ini adalah gambaran dampak yang kami berikan pada tahun pertama. Jadi kita sudah melakukan 13 read aloud secara offline, lalu juga secara online. Kita juga telah mengadakan seminar dan training secara offline di Perpustakaan Jakarta Barat sebanyak 5 kali dan 2 seminar secara online. Nah, dari situ update per 8 Maret 2024 ini, alhamdulillah kita sudah memberikan dampak ke sekitar 2.070 anak, lalu sekitar 420 orang tua dan guru, 9 sekolah, dan 4 perpustakaan, termasuk juga taman baca masyarakat. Plus juga ada followers sebanyak 614 di sosial media kita. Mudah-mudahan ini bisa terus berlangsung sampai ke tahun-tahun berikutnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, lanjut boleh? Nah, jadi teman-teman semua, hari ini kita akan ngabuburit. Nah, kita akan menyimak buku cerita dari Kakak Ritlot Jakarta Barat dan mengerjakan aktivitas bersama. Nah, tapi sebelum kita menyimak buku cerita nih, yuk mari kita dengarkan dulu nih kata sambutan dari Kak Audita Sarah. Silakan Kak Audita. Iya, makasih Kak Siska ya. Selamat datang untuk adik-adik yang masih berdatangan ya Kak Siska ya. Masya Allah. Ada Ilyana. Coba kalau dipanggil satu-satu. Ada Alvan. Halo Alvan. Ada Fitriana Latifah. Ada Ahsan. Wah, kembar ya? Alvan dan Ahsan. Masya Allah. Ada
banyak nih, ada Nailinafa, Masya Allah, ada Adifa, dan yang lainnya yang maaf kalau belum Kak Audit sebut, nanti kita kenalan sambil pas lagi berbikinan ya. Oke, jadi perkenalkan sebelumnya untuk yang tadi mungkin masih terlewat, nama kakak di sini Kakak Audita Sarah, panggilan gampangnya Kak Audit aja. Depannya O, belakangnya T, Kak Audit. Nah, jadi Kak Audit seneng banget nih teman-teman pagi-pagi menjelang siang ini udah berkumpul, kita sama-sama akan merakit sesuatu sambil mendengarkan cerita di buku. Nah, insya Allah nanti kita akan berkegiatan bareng-bareng sambil memaknai bulan Ramadan ya, biar semakin seru. Karena di balik rasa lapar dan haus yang kita rasakan di sini mungkin teman-teman ada yang mulai berpuasa ya, udah mulai belajar berpuasa. Di situ banyak kesenangan dan hikmah yang kita akan dapatkan insya Allah. Semangatnya nih teman-teman. Wah, ada lagi yang masuk nih, Masya Allah. Oh, Liliana udah angkat tangan, semangat gitu ya, Masya Allah. Gitu aja ya kayaknya dari Kak Adit ya, Kak Asis, Kak. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Odit. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, panggilan Kak Odit adalah Kak Odit, diawali huruf O dan diakhiri huruf T. Masya Allah. Nah, berikutnya nih adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Kita akan menyimak buku cerita, judulnya tentang apa ya? Nanti coba kita cari tahu yuk dari Kak Astri. Yuk kita panggil sama-sama Kak Astri. Silakan, Kak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Siska atas kesempatannya. Teman-teman sudah siap menyimak buku yang Kak Astri bacakan? Mana nih suaranya? Masya Allah. Sebelum Kak Astri baca buku, mau nggak Kak Astri ajarin tepuk puasa? Tepuk semangat dulu kali. Tepuk puasa dulu. Mau. Sudah ada yang bisa tepuk puasa? Belum. Ada ya. Kak Astri sama anaknya Kak Astri ya, namanya Shakila. Tepuk semangat dulu Ini nggak tahu tuh semangat gimana. Tepuk puasa dulu ya. Enggak, tepuk Nggak hafal. Nanti ikutin kakak. Oh iya, katanya tepuk semangat dulu. Ayo, 1, 2, 3, gimana? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Bismillah. 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 Allahu Allahu Akbar. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Nyalakan mic-nya ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Bismillah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya, selanjutnya ada tepuk puasa. Teman-teman di sini semuanya puasa ya. Semoga puasanya lancar sampai akhir. Yuk kita tepuk puasa dulu ya. Lupa enggak. Tidak, tepuk 1, 2, 3. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Tidak, Jaga itu hati, tidak batal. mulut, jaga mata. Terus dibaca sambil buka tarawih, bangun sahur, jangan lupa puasa. Teman-teman bisa mengikuti? Suara kakak sekali lagi Kak Astri. Ya, coba ya. Suara kakak Tepuk puasa, tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka tarawih, bangun sahur, jangan lupa puasa. Teman-teman yang hafal boleh ya ikut tepuk puasa. Mana bulan? Bulan ada nggak? Ada yang sudah hafal?
1, 2, 3. Tepuk puasa. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Hehehe, Masya Allah. Kak Astri diajarin anaknya Kak Astri nih, namanya Syakila. Taunya dari TK. Di TK-nya. Jadi, teman-teman sudah tahu ya, hari ini kita mau baca buku apa? Izin share screen ya, Kak. Bentar ya, Kak. Bismillah. Oh, aku tahu itu buku apa, aku udah punya. Masya Allah, serius. Siapa itu yang sudah punya? Saya, Miss. Oh, di rumah sudah punya. Apakah sudah terlihat di layar adik-adik, kakak-kakak Sudah, semuanya? Kak. Sudah terlihat, Kak Astri. Baik, Sudah terima terlihat, Kak. kasih. Izin mulai ya, teman-teman. Bismillah, Kak Astri mau baca buku judulnya Dua Kebahagiaan. Penerbit Haum Publishing, penulis Abu Hawa dan Ummu Hawa. Ilustrasinya dari Gibbs Illustration yang dimurojaah oleh Ustadz Abu Zaid Cecep Nur Rahman, LCMA. Oke. Adzan subuh sebentar lagi berkumandang. Kami segera menyelesaikan makan sahur yang terhidang. Kata ibu, di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi, walaupun mengantuk, harus kita paksakan. Bulan Ramadan itu berbeda. Allah menjadikannya bulan yang mulia. Tak sama dengan bulan-bulan lainnya. Kita harus lebih semangat menjalaninya. Aku jadi teringat bulan Ramadan tahun lalu. Kejadian yang membuatku merasa malu. Menangis karena lapar hingga akhirnya batal. Padahal tak lama lagi adzan maghrib menurut jadwal. Ramadan kali ini harus bertekad untuk lebih bersabar agar puasa kami berjalan dengan lancar. Kata ayah, aku juga harus pintar memanfaatkan Ramadan yang hanya sebentar. Adik-adik, kita tidak berasa ya, sudah hari ke berapa ini ya? 17 ya? Oh, tidak terasa kalau Ramadan itu memang sebentar ya, adik-adik, padahal sudah kayak baru kemarin, baru hari pertama, tahu-tahu sudah mau Lebaran, Masya Allah. Jadi kita harus memanfaatkan lebih semangat ya. Oke, berpuasa bukan berarti menjadikan lemas dan malas. Kita tetap bersekolah, bermain, dan melakukan berbagai aktivitas. Tapi hari ini udara terasa sangat panas. Ingin sekali rasanya aku minum 1 gelas. Lalu makan kue yang ada di dalam kulkas. Ada kue apa aja itu ya? Ada puding, ada es. Bu, masih lama tidak? Berapa jam lagi bukanya? Kami mulai gelisah bertanya-tanya. Ibu berkata, sabar ya nak, tahan sebentar saja. Cobalah mengaji, bermain, atau membaca. Kalau kita melakukan yang kita suka, insya Allah laparnya jadi tidak terasa. Jangan lupa untuk memperbanyak berdoa karena tidak akan tertolak doa orang yang berpuasa. Azan maghrib pun mulai menggema, pertanda tiba waktunya kita untuk berbuka.
Ku ambil sebutir kurma basah, ku makan dengan mengucap basmalah. Lalu ku baca doa berbuka sesuai sunnah. Nak, bagaimana rasanya berbuka? Apakah kamu merasa bahagia? Ayah bertanya. Iya, haus dan lapar seolah hilang seketika. Alhamdulillah, nikmat sekali rasanya. Nak, Allah memang telah menjanjikan dua kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa dengan penuh keimanan. Bahagia ketika berbuka dengan penuh kenikmatan. Inilah bahagia pertama yang kita bisa langsung rasakan. Nah, kayaknya semua anak-anak, semua orang nggak ada yang nggak bahagia ya. Semua bahagia kalau kita berbuka ya. Nah, ada satu lagi kebahagiaan yang masih Allah simpan. Ayah berhenti menerangkan. Kebahagiaan apa yang Allah simpan? Aku pun bertanya penasaran. Sambil tersenyum, ayah melanjutkan. Yang satu ini lebih nikmat dari segala jenis makanan. Lebih menyenangkan dibanding segala jenis mainan. Lebih berharga dibandingkan setumpuk uang lebaran. Wah, apa itu ayah? Ceritakan ya. Ayah tersenyum, kemudian berkata, satu lagi kebahagiaan yang masih Allah simpan adalah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Itulah sebaik-baiknya hadiah untuk kita harus sungguh-sungguh dalam beribadah. Wah, bertemu dengan Allah di surga, pasti senangnya tak terkira. Kami harus bisa sebulan penuh berpuasa dengan sempurna. Haus dan lapar akan kami tahan demi mendapatkan dua kebahagiaan. Semoga Allah memberikan aku kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkanku memasuki pintu Ar-Rayyan dan memberiku kesempatan berjumpa dengannya di surga yang kita idamkan. Ya, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semuanya, sudah selesai baca bukunya. Masya Allah. Adik-adik pada menyimak kan ya? Nah ya. Coba Kak Astri mau bertanya. Tadi dua kebahagiaannya apa ya sesuai judul bukunya? Apa dua kebahagiaan? Saat berbuka Saat berbuka dan dan bertemu Allah. bertemu Allah di surga. Bertemu dengan Allah di Masya surga. Allah. Siapa itu Kakak Hulwah ya? Masya Allah, Nak Solihah. Kakak Hulwah dari mana ini? Ada di mana? Jambi. Oh, jauh sekali, seberang pulau. Kak Astri di Jakarta. Insya Allah, Barakallahu Fiq. Terima kasih sudah menjawab. Terus tadi ada ada hadis ya yang menyebutkan bahwa sebaik-baik sahur dan berbuka makanannya apa ya? Makanan es teh itu minuman. Kalau makanan gorengan. Bukan, gorengan itu bukan yang sesuai sunnah Rasul. Zaman dahulu sepertinya tidak ada gorengan ya, Kak Siska ya. Ada yang tahu tidak? Makanan apa yang disunahkan Rasulullah saat berbuka dan sahur? Tadi disebutkan di buku ini. Kurma. Oh iya, Masya Allah. Ada kurma kering dan juga kurma Basah. oh iya, Masya Allah, betul. Barakallahu fiik. Nah, Kak Astri satu lagi nih. Mau tanya, kita itu boleh berdoa apa saja saat di bulan Ramadan? Apalagi doanya diijabah
sama Allah Al-Mujib. Al-Mujib yaitu Maha mengabulkan doa. Nah, Kak Asri pengen tahu nih teman-teman. Teman-teman berdoa apa saja ya saat berpuasa? Boleh dong, Kak Asri mau tahu doanya apa? Mas Kembar, Mas Kembar mau berdoa? Allahumma lakasmu wa bika amatu wa rizqa aftoru bi rahmatika ya aftor bi amin. Masya Allah, amin. Kalau doa favoritnya apa? Sukanya doa apa? Doa kedua orang tua. Makan. Oh, doa makan. Masya Allah, iya. Kita Hari boleh kamu. boleh berdoa apa saja. Misal berdoa untuk orang tua, berdoa agar kita diberikan ilmu, ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Seperti kegiatan seperti ini, insya Allah, Allah kasih keberkahan, ditambahkan ilmu yang bermanfaat, ada doanya. Kak Asri mau ngajarin sedikit nih. Bismillah, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya siapa yang tahu? Bulan. Ya Allah, Bulan. berikanlah Itu bulan. ilmu yang bermanfaat. Terus apa? Masya Allah. Dan rezeki yang baik Yang ditaruh. dan amalan yang bisa. Masya Allah, amin. Itu bulan. Iya, kita boleh berdoa yang baik-baik ya. Bulan teman. Lalu ada juga surga khusus untuk kita yang berpuasa, yaitu surga Ar-Royan. Masya Allah, senang sekali ya. Siapa yang cita-citanya nanti masuk surga? Semuanya, ya semoga kita semua nanti dikumpulkan di surganya Allah, bertemu dengan Allah dan juga dengan Rasulullah, Masya Allah. Jadi semangat berpuasa, semangat beramal solih, banyak kegiatan positif seperti mengikuti kegiatan ini karena bisa baca buku dan juga menghasilkan karya crafting bersama Kak Audita Sarah. Ya, seperti itu dulu Kak Siska. Fit Alot kali ini. Oke, terima kasih Kak Astri. Boleh kita berikan tepuk tangan Terima dulu kasih yuk buat Kak kembali. Astri. Terima kasih adik-adik dan Masya kakak-kakak. Allah. Wah, teman-teman, gimana ceritanya? Seru nggak? Seru ya, Masya Allah. Tadi judul bukunya apa ya? Dua ke... Iya, betul sekali. Dua kebahagiaan, Masya Allah. Semoga teman-teman bisa menerapkan apa tadi pesan-pesan yang ada di bukunya ya. Oke, kalau begitu boleh dibantu stop screen-nya, Kak Astri. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita mau ngapain ya teman-teman ya? Ada yang iya, kita mau crafting bersama Kak Odit. Tadi Kak Odit sudah memberikan kata sambutan ya buat kita semua. Nah, biar kita lebih mengenal lebih dekat Kak Odit, Kak Siska mau share dulu ya profil dari Kak Odit. Kita coba share screen-nya ya. Oke, sebentar di mana ya? Share screen. Oke, sepertinya lagi ada error nih di laptop Kak Siska. Nah, Kak Siska jelaskan saja ya teman-teman ya.
Oh ini Kak Astri bisa bantu share, terima kasih Kak. Nah, jadi Kak Odit adalah penulis dan ilustrator buku Paperish. Nah, jadi Kak Odit awalnya itu menyukai dunia menggambar dan melukis sejak kecil. Jadi Kak Odit sering diikutkan lomba antar sekolah. Nah, Kak Odit berkuliah di jurusan arsitektur UI, lalu pernah mengikuti gerakan UI Mengajar sebagai pengajar di pedalaman Sukabumi. Wah, ternyata Kak Odit ada jiwa guru ya Kak Odit ya, Masya Allah, ada jiwa mengajar anak-anak dan mulai jatuh cinta pada dunia anak dan sadar pentingnya literasi. Kemudian melanjutkan profesi arsitek, lalu mulai mendalami ilustrasi dan akhirnya Masya Allah mendapatkan proyek pertama tahun 2020 dan mulai mengambil fokus ilustrasi buku anak. Masya Allah, ternyata dari hobi sejak kecil, terus melewati berbagai pengalaman, akhirnya Kak Odit pun menghasilkan banyak karya, mengeluarkan buku-buku yang menarik untuk kita semua. Wah, mungkin teman-teman semua ini di rak bukunya sudah tersimpan ya buku dari Kak Odit. Masya Allah, luar biasa Kak Odit. Kalau begitu, langsung saja kita panggil Kak Odit yuk buat menemani kita untuk membuat prakarya. Kira-kira prakaryanya apa ya? Kita panggil sama-sama yuk. Kak Odit, silakan Kak. Hadir Kak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Ada Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih ada yang baru yang belum kau disebut, ada Rodiah ya, ada Shanum dan Orbi ya. Dan ada Syifa Kamila, Masya Allah. Oke, teman-teman udah siap nih ya duduk rapi dengan tenaga dan semangatnya. Insya Allah hari ini kita bakal bikin ya. Kak Audit punya 2 kamera. Jadi yang pertama teman-teman bisa lihat Kak Audit di sini. Yang satu lagi teman-teman lihat tangannya dong. Tangan Kak Audit di sini. Coba bisa di pin nggak ya kakak admin? Nih tangan Kak Audit lagi tiring. Kelihatan nggak tangan Kak Audit? Wah, sudah kelihatan, Kak. Oke, ini ada jempol Kak Audit 2 nih. Oke. Jadi di dalam buku Ramadan Bulan Raya Crafty Book ini, teman-teman akan dapat satu segmen yang namanya miniatur masjid. Nah, miniatur masjid. Masjid itu rumah keduanya seluruh umat muslim ya. Kita bakal bikin dari kertas. Jadi, sebelumnya teman-teman siapin dulu alasnya. Nah, ini yang ada jalanannya, yang seperti apa ya, bentuknya kayak ular ya, ada garis-garis hitam putihnya. Ini adalah jalanan dan rumput-rumput di sekitarnya. Teman-teman udah siapin yang ini? Oh, Alvan udah siap. Masya Allah, Hulwah udah siap. Sip deh. Iliana juga udah siap. Oke. Nah, ini adalah tanah dan ini adalah langitnya. Masya Allah. Jadi, kita nanti bisa tambahin awan, matahari, sesuka teman-teman dengan imajinasi teman-teman. Nah, Kak Audit jauhin sedikit kalau terlalu dekat. Jadi, untuk teman-teman yang punya senderan kertas, boleh menyenderkan ini. Tapi kalau Kak Audit nggak ada nih, jadi Kak Audit lipat. Ininya jadi setengah. Nah, langitnya Kak Audit lipat setengah agar dia bisa berdiri sendiri. Nah, oh, ada yang udah jadi ya. Rodiah udah jadi masjidnya, Masya Allah. Teman-teman bisa lihat hasilnya tuh punya Rodiah. Yang belum kita bikin bareng-bareng ya, bareng Kak Audit ya. Nah, jadi Kak Audit bikin seperti ini. Biar langitnya bisa berdiri tegak. Ya.
Oke, Ilyana udah siap. Masya Allah. Nah, ada apa aja sih di segmen miniatur masjid? Kak Audit akan tunjukkan. Nah, coba Kak Audit matiin dulu background Kak Audit biar bisa menampilkan layar kertas. Nah, jadi di segmen miniatur masjid, kita akan mendapatkan gedung masjid utama. Nah, ini bagian bangunan masjid tempat orang-orang sholat, mengaji, mengikuti kajian, ya, di sini. Lalu, kita juga akan dapat 2 menara. Sebenarnya tidak semua masjid punya menara ya, teman-teman. Tapi di zaman dulu, karena dulu belum ada speaker, jadi orang-orang kalau mau azan, suaranya biar keras, dia naik ke menara di atas dan berteriak dari atas itu. Nah, makanya orang sering identik bangunan masjid itu dengan ada menaranya, makanya Kaurit bikin ada menaranya di sini. Ya, ini ada 2 menara yang akan ada di samping kanan kiri bangunan utama masjid. Lalu lembar ini adalah pohon. Lucu ya, pohonnya bulat. Seperti pohon beringin. Ini batang pohonnya, ini pohonnya. Teman-teman yang mau mulai gunting boleh. Kau sudah mulai gunting sedikit. Yang bangunan masjidnya tuh. Kau gunting. Nanti kau sambil gunting bareng teman-teman. Ini pohon, ada batang dan daun-daunnya. Lalu, untuk menemani gambar masjid kita, kalau didatangkan 6 orang teman nih. Untuk teman-teman bermain masjidnya. Kita bisa kasih nama kayaknya ya. Ada 6 tokoh. Di sini ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Yang laki-laki ada yang pakai gamis atau taup ya. Kalau bahasa ininya baju yang panjang seperti ini. Ada yang pakai koko dan celana. Ada yang pakai koko dan sarung. Ya, ada 3. Lalu kalau yang perempuan, ada yang gamisnya warna biru, ada yang gamisnya warna pink, dan ada yang gamisnya warna hijau. Kalau Kak Audit, warna favoritnya pink. Jadi Kak Audit paling suka karakter yang ini. Teman-teman paling suka karakter yang mana nih di antara 6 ini? Ada yang paling disuka, nanti kita bisa kasih nama sesuai nama teman-teman. Misalnya yang ini Hulwa, yang ini Iliana, yang ini Alvan ya. Atau yang rambutnya ini keriting, jadi kita cari yang keriting nih. Nah, nanti orang-orang ini akan kita rakit sehingga mereka bisa berdiri. Sekarang mau mana dulu yang kita gunting ya? Kak Audit mending ke ini dulu, masjidnya. Kak Audit akan mulai menggunting masjid bangunan utama. Nah, Hulwa udah gunting yang laki-laki. Oke, sip. Kak Audit gunting yang ini dulu ya. Kalau mau gunting pohon dulu boleh. Mau gunting awannya. Oh iya, Kak Audit punya awan-awanan di sini. Nanti kita bisa tempel di langit. Awan-awan nih bisa. Tapi bentuknya agak rumit ya. Teman-teman yang udah besar bisa gunting sendiri boleh. Yang masih kesulitan boleh dibantu ayah dan bunda. Bismillah, kita mulai gunting yang masjid ya. Mengikuti pola. Kak Audit gunting. Dan teman-teman kalau ada sampah hasil guntingan, kita sisihkan dengan rapi. Biar nanti membuang ke tempat sampahnya mudah. Nah, dan teman-teman yang sedang menggunting, jangan lupa posisi punggungnya tidak boleh membungkuk atau membengkok. Karena tulang-tulang punggungnya nanti teriak, aduh sakit aku duduknya kok bungkuk. Dipastikan nih, Kak Audit tegak duduknya.
sambil menggunting. Kak Audit juga sering ngingetin teman-teman yang lagi menggambar, jangan lupa menggambar dengan punggung yang tegak agar postur tubuhnya tegak. Ya, sambil kita menggunting. Mengguntingnya semampunya. Ada yang sudah rapih, Masya Allah. Ada yang masih, aduh Kak Audit, kok guntingan aku meliuk-meliuk. Nggak apa-apa, karena jari-jari kita juga masih kenalan sama gunting. Mungkin jari-jari kita perlu terbiasa lebih sering lagi menghasilkan karya sampai jari-jarinya ahli. Menggunting, mengelem. Ini ya Kak Audit gunting atap masjidnya. Lalu kalau jari-jarinya mulai terasa pegal, kita bisa senam-senam dulu. Nanti kita senam jari bareng ya. Kalau sekarang baru mulai masih fresh nih jari-jarinya. Wah, tampaknya teman-teman kita lagi serius nih ya Kak ya, lagi fokus menggunting. Oh iya, Masya Allah. Masya Allah. Lagi seru nih guntingnya. Kalau fokus biasanya hening ya Kak Siska ya. Iya, betul sekali Kak Audit. Dan tadi terima kasih ya Kak sudah mengingatkan postur tubuh karena terkadang kalau kita terlalu lama fokus menggunting kadang jadi lupa kalau punggungnya jadi lama-lama membungkuk Kak. Oh iya, betul Kak Siska. Sementara kalau kita lama-lama bungkuk, punggungnya nanti keterusan bungkuk terus ya Kak Siska. Iya, nanti baru berasa pegelnya pas belakangan ya Kak ya. Iya. Terus pas lagi berdiri pun keterusan bungkuknya. Waduh, masih bungkuk aku. Nanti dikiranya kayak ini. Mungkin kayak kakek nenek ya Kak Siska ya. Iya Kak, atau kayak udang ya Kak ya Oh posturnya. iya. Kayak Nah, udang. Kak Audit boleh kita sambil ngobrol-ngobrol nggak Kak? Sambil teman-teman juga lagi menggunting yang lain. Ayo. Nah, tadi kan Kak Audit katanya mulai tertarik menggambar itu dari kecil ya Kak ya. Boleh dong Kak cerita Kak, waktu itu pertama kali Kak Audit menggambar apa? Terus favoritnya melukis atau menggambar apa aja Kak? Jadi Kak Audit itu waktu kecil kalau lagi bosen, Kak Audit ambil kertas dan pensil. Lalu Kak Audit dulu suka banget gambar. Ini pasti teman-teman di sini ada yang suka gambar juga nih. Kak Audit suka gambar. Kalau dulu Kak Audit paling suka karakter. Gambar orang dengan baju-baju yang Kak Audit suka. Dengan aksesoris-aksesoris dia pakai baju. Ada bunganya. Lalu ada pita-pitanya. Dulu itu Kak Siska yang paling Kak Audit suka gambar. Oh, Lalu, oke. iya gambarnya Kak Audit ulang. Awalnya tangan kakinya nggak sesuai ukuran Kak Siska. Tangannya besar, kakinya meleot. Kalau gambar Kak Audit merasa, kok gambar Kak Audit jelek ya. Begitu. Lalu Kak Audit terus berlatih. Lama-lama tangannya semakin sesuai ukurannya. Kepalanya semakin bulat. Kok lama-lama semakin bagus ya menurut Kak Audit. Begitu Kak Siska. Oh, jadi ternyata prosesnya nggak langsung bagus ya Kak Audit ya? Iya, soalnya kan kalau kita lihat nih bukunya Kak Audit, bagus ya teman-teman ya, Masya Allah ya gambar Kak Audit. Tapi ternyata proses awalnya itu
nggak proporsional ya awalnya Kak, ada yang besar Iya. sebelah, tapi ternyata atas izin Allah, setelah berlatih terus-menerus akhirnya jadi lebih bagus. Wah, teman-teman nih bisa Iya. juga nih ya, kita mencontoh Kak Odit ya. Mungkin teman-teman yang suka menggambar, melukis, sering-sering dilatih, nanti insya Allah akan jadi semakin bagus, semakin rapi gambarnya. Nah, Betul, Kak kalau Siska. Kak Odit, ini duluan gambarnya yang manual apa yang digital nih Kak? Waktu Nah, udah membuat buku anak-anak seperti ini Kak. waktu Kak Odit kecil, dulu belum ada aplikasi-aplikasi menggambar seperti sekarang. Jadi dulu Kak Odit latihannya dari pensil dan kertas dulu. Kak Odit bikin gambar-gambar dulu, lalu Kak Odit belajar mewarnai. Wah, mewarnai juga seru banget tuh Kak Siska. Ada warna macem-macem. Nah, setelah menggunakan alat mewarnai, Kak Odit pas sudah dewasa baru kenal yang namanya menggambar digital. Berbeda sama teman-teman sekarang yang udah ada aplikasi-aplikasi ya di zaman sekarang. Nah, teman-teman yang udah dapet aplikasi-aplikasi nih boleh berlatih gambar pakai HP, pakai mungkin laptop, atau iPad dan tab. Itu bisa kita menggambar dengan itu. Tapi jangan lupa mengasah juga jari-jarinya menggunakan alat-alat yang dialaskan kertas seperti menggunakan pensil, krayon, apalagi ya? Cat warna ya? Iya, cat warna, spidol ya Kak Warna, ya. iya spidol. Wah, seperti itu tuh kalau kita berlatih dengan alat-alat yang asli. Nah, itu biasanya pas udah pindah ke gambar yang digital akan jauh lebih bagus hasilnya karena kita sudah punya keahlian aslinya ibaratnya gitu Kak Siska. Oh, oke. Ternyata walaupun ada kemudahan ya Kak ya di digital, bisa di tab, HP, laptop, tapi ternyata Mm-mm. memang ada bedanya kalau kita menggambar langsung di kertas ya Kak ya. Iya, keahliannya berbeda. Jadi lebih bagus gitu Kak Siska hasilnya orang-orang yang bisa gambar pakai cat air dengan pensil warna dan lain-lain tadi. Gitu. Wah, sambil kita ngobrol ini teman-teman sudah menggunting apa saja ya? Kak Wah. Odit udah selesai gunting apa aja, Kak? Nah, ini Kak Odit udah gunting si siapa nih namanya ya? Kita kasih nama Ahmad kali ya. Nih si Ahmad udah selesai digunting. Rambutnya keriting dia. Nah, kalau yang ini mungkin kita kasih nama Ahsan kali ya. Rambutnya lurus tuh Ahsan nih. Dan yang ini Alvan. Ini udah kau digunting karakternya 3 orang. Lalu, oh Iliana udah gunting pohon tuh. Masya Allah. Ini Kak Audit kasih nama yang pink Iliana deh kalau gitu. Lalu yang ini yang hijau siapa ya? Shanum. Ini yang hijau Kak Audit kasih nama Shanum. Lalu mau siapa nih yang biru ya? Siapa nih? Yang biru belum dikasih nama sengaja buat nanti yang mau pakai nama buat si biru ya. Nanti ke-6 karakter ini akan Kak Audit lipat dan lem agar dia bisa berdiri. Karena saat ini mereka tiduran tuh. Mereka hanya rebahan. Oke, lalu Kak Audit udah menggunting masjid. Ini bangunan masjidnya. Dan sekarang Kak Audit ngikutin Iliana deh. Gunting pohon dan batangnya. Oke? Nanti sampai sini baru kita mulai rakit dulu.
kalau masih ada sisa waktu baru kita ke menara ya. Teman-teman yang belum selesai, tidak apa-apa banget, karena Kak Audit juga perlahan ngerjainnya. Kita pelan-pelan mengguntingnya. Dan merakitnya habis ini. Wah, teman-teman ada yang sedang menggunting batang pohon seperti Kak Audit juga nggak ya? Raisya lagi fokus banget tuh Kak Siska. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Sama dong kita ya Raisya. Nah, Kak Audit, kalau misalnya nih Kak, adik-adik di sini ingin sekali menjadi ilustrator seperti Kak Audit. Kak Audit ada tipsnya nggak? Gimana sih cara bisa mengasah bakatnya sejak kecil? Caranya ya Kak Siska ya, mau jadi ilustrator ya. Iya, Kak. Caranya yang pertama kita minta sama Allah agar Allah membukakan jalannya. Karena semua yang Kak Audit lalui ini bukan serta-merta kerja keras Kak Audit, tapi Allah yang berikan ini semua. Pertama kita berdoa, ya Allah, aku bercita-cita mau jadi ilustrator, ya Allah, aku mau bikin buku yang aku suka. Aku mau bikin cerita-cerita yang aku suka dan dibaca sama banyak orang. Nah, kita minta sama Allah biar Allah nanti bukakan jalan. Satu itu. Lalu yang kedua, kita berlatih, pokoknya Kak Audit itu kalau waktu kecil bosen sedikit gambar. Jadi berlatihnya tidak sebentar, tidak sedikit, dan pasti tidak selalu berhasil. Kak Audit melalui banyak kegagalan. Waktu ikut lomba kalah pernah. Waktu bikin gambar gagal pernah. Ada yang gambarnya kurang Kak Audit suka, ada. Jadi yang penting setiap dari kegagalan itu kita terus coba lagi. Karena Muslim itu ternyata haram loh hukumnya untuk berputus asa dan menyerah. Aku nggak bisa, udah kayak gitu ternyata nggak boleh loh. Ya Kak Siska. Oh, begitu. Ternyata ya teman-teman ya, ternyata kita sebagai seorang muslim nggak boleh berputus asa ya Kak Audit ya. Harus berusaha lagi dan lagi, jangan pantang menyerah teman-teman. Iya, betul banget Kak Siska. Padahal sering banget kalau lagi gagal nih, Kak Audit misalnya lagi bikin buku, ada yang hasilnya tidak sesuai. Aduh, Kak Audit sedih, Kak Audit nangis, Kak Audit hampir pengen menyerah. Tapi, aduh, jangan deh. Sayang, kita mendingan terus berusaha memperbaiki. Kalau ada yang salah, terus perbaiki dan coba lagi Kak Siska. Oh, oke. Masya Allah. Ternyata memang prosesnya kadang hampir menyerah ya Kak ya. Tapi Kak Audit terus ikhtiar, minta doa sama Allah juga ya Kak ya. Untuk Iya, dikuatkan, untuk tidak putus asa. Akhirnya bisa jadi seperti sekarang ini, Masya Allah. iya, biiznillah Kak Siska. Wah, ini Alvan lagi memperlihatkan apa ya? Mana tuh Alvan? Ada yang udah digunting? Oh iya, masjidnya udah tuh Kak Siska, Alvan. Masya Allah. Asiknya. Kita semua siap nih kayaknya sebentar lagi buat mulai merakitnya ya.
biar hasilnya nanti masjidnya bisa berdiri, pohon-pohonnya bisa berdiri, lalu keenam teman-teman kertas kita juga bisa dimainkan. Masya Allah. Oke, Khalid nih mau bikin guntingan pohon. Kebanyakan kan. Hmm. Nah, Kebanyakan. Wah, Ahsan juga sudah selesai menggunting apa itu ya? Masjidnya sudah digunting ya? Oke. wah, Masya Allah. Kebanyakan. Nah, sekarang menaranya Kak Odit sisihkan dulu sebentar. Karena kita mau bangun yang lain dulu. Oke. Di tangan Kak Odit sekarang sudah ada bangunan masjid. Lalu ini dinding belakang masjid. Dan 2 batang pohon. Dan 2 rerindangan pohonnya. Dan ke-6 teman-temannya. Kira-kira kita kerjain yang mana dulu nih bareng-bareng? Mau orang-orangnya dulu, masjidnya dulu, atau pohonnya dulu? Yang mana ya teman-teman ya? Oh, Shanung udah megang karakter-karakternya tuh. Mau yang ini dulu Yang baik. kita bikin? Oke. Jadi, seperti yang teman-teman lihat, si Pink ini tadi namanya siapa? Shanum ya? Pas banget ini namanya. Apa yang Iliana nih? Oh enggak, Shanum yang hijau, Iliana yang pink. Mereka, Kak Audit bikin ada garis putih panjang di bawahnya. Ada kotak putih persegi panjang. Untuk apakah itu? Jadi ini tuh untuk kita lipat. Kalau dilipat ya, tepat di bawah kakinya, teman-teman lipat. Nah, seperti ini. Tuh. Kak, nih Kak. Sekarang lagi ngelipat orang. Kita lipat. Kak. Jadi seperti ini lalu. Nah, udah ya? Sip. Di antara 3 kotak ini ada warna beda. Ini kita lipat di pertemuannya. Jadi seperti ini. Kalau nggak terlihat, teman-teman boleh ngira-ngira aja. Seperti ini lipatannya. Tuh. Nah, Shanum udah bisa. Masya Allah. Seperti ini. Lalu ada tulisan lem di sini. Nah, ini akan kita lipat. Nah, ini jadi bentuknya segitiga dari samping. Nah, seperti ini. Baru deh yang tulisannya lem di sini kita lem. Kak Audit punya 2 jenis lem. Kak Audit lebih suka yang cair, sebenarnya yang bening, tapi kalau kita punya yang ini juga nggak apa-apa. Sementara Kak Audit pakai yang ini dulu. Karena ini kadang lebih mudah lepas-lepas. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Kalau lepas tinggal dilem lagi. Oke. Kita lem. Baru kita tempelkan sehingga bentuknya seperti ini. Kelihatan, Raisya? Apa kau kurang jelas? Kelihatan ya? Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, si Shanum bisa berdiri di sini. Klik. Nah, tuh dia lagi mau berangkat ke masjid ceritanya. Kita bisa mainin dia. Dia lagi jalan. Cuk, aku mau ngaji sore ini sama teman-teman.
Terus jalan di sini. Nah, kita bisa bikin satu karakter, lalu diikuti dengan yang lain. Tuh lihat tuh deh. Kalau ini sudah berdiri, sekarang kita bikin yang lain bisa berdiri juga. Nggak apa-apa, nak. Pakai lem, pakai tisu aja. Kan kita masih mau ngelem-lem yang lain. Oh iya. Itu yang mana sekarang? Nih. Oh, itu orangnya, Kak. Orangnya kayak gitu, Kak. Oh, Kakak, Adifa udah jadi. Masya Allah. Bagus, Adifa. Apa yang biru kita kasih nama Adifa ya? Nih. Tuh, dilem. Kita tunggu lemnya kering. Kipas-kipas sedikit. Atau ditiup-tiup. Kalau sudah, kita berdirikan. Nah, dia ternyata punya teman. Berangkat mengajinya bareng-bareng. Ini tadi Shanum, Iliana, dan Adifa. Adifa yang pakai baju biru nih kalau bikinnya. Kita lipat. Kita lipat lagi. Kita lipat lagi. Kita lem. Kita tempel. Nah, seperti ini tempelnya. Nah, semoga terlihat jelas di kamera seperti ini. Lalu berdirikan nih. Ada 3 sahabat siap berangkat ke masjid, tapi masjidnya belum ada. Oh, tidak. Oke, sekarang Kak Audit ajarin bikin masjidnya. Jadi, dari semua ini, bagian-bagian dinding ini, kita akan melipat-lipatnya. Oke, bismillah, kita lipat satu-satu. Pertama, antara ini dengan ini ada garis. Nah, ini akan Kak Audit lipat di sini. Ya, pelan-pelan ya, Kak Audit tunjukkan. Kita balikin. Lalu lipat di sini. Seperti ini. Ya. Lalu ini juga dilipat. Nah. Jadi dindingnya udah kelihatan nih. Oh, Iliana menaranya udah siap juga, Masya Allah. Oke, Aisyah Humairah lagi bikin karakter juga tuh kayaknya. Masya Allah. Ini kalau dilipat gentengnya sekarang. Satu. Gentengnya. Yang tengah. Dilipat. Cut, diberdirikan lagi. Lalu genteng yang ketiga. Dilipat. Dan diberdirikan lagi. Nah, ini udah tinggal ditempel-tempel nih, bisa berdiri nih. Tapi kita harus sediakan kertas-kertas yang akan dilem. Jadi ini kita lipat-lipat kecil-kecil. Nah, ini nggak apa-apa kalau misalnya belum bisa rapi, nggak apa-apa banget. Insya Allah masjidnya tetap berdiri. Oke. Nah, tuh kalau pun ngelipetnya juga tidak sempurna ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita seru nikmatin pembuatan masjid ini. Bisa dimainin bareng teman-teman, kakak adik, ayah bunda. Nah, bagian yang di lemnya harus terlipat seperti ini. Nanti kita tinggal lem. Satu lagi. Di sini kita lipat juga. Nah, bismillah. Kita minta bantuan Allah agar pembuatan masjid ini berhasil. Masya Allah, membangun masjid dalam 1 hari kita ya. Masjid kertas. Nah, oke. Lalu, di sini. Sama seperti tadi, ketika kita punya cita-cita, kita minta sama Allah. Sekarang kita membuat ini pun kita minta sama Allah. Ya Allah, jadikan masjid ini jadi
miniatur masjid yang terbaik yang bisa aku hasilkan hari ini. Nah, semua bagiannya lem dilipat seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita ambil dinding belakang. Ini dinding belakang masjid. Kita lipat. Oke, bismillah. Sekarang cukup. Pastikan lipatannya rata. Nah, sudah jadi. Ini tinggal kita gabungkan kedua ini. Oke. Bismillah. Ambil lem. Kita lem dulu genteng-gentengnya. Pertama genteng yang ada di sini. Kita lem. Lalu tempel. Kita tekan sambil tunggu dia kering sampai hitungan. Kayaknya 5 cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah bisa menempel dia. Ini padahal Kak Audit pakai lem yang tidak terlalu lengket menurut Kak Audit, tapi ternyata dia bisa. Nah, ini juga kita gosok-gosok. Lalu kita tempel. Jadi lem itu ada 2 jenis ya. Ada yang lemnya kayak mentega warna putih dan ada yang kayak slime. Kalau teman-teman tahu slime, yang ini kayak cair gitu dia lemnya. Nah, keduanya sebenarnya sama-sama bisa buat lem. Tapi memang lebih kuat biasanya yang kayak slime ini. Yang cair kental. Tapi biasanya kalau pakai slime ini, dia cenderung lebih berantakan. Hasilnya bisa bercecer. Nah, teman-teman bisa pilih yang mana saja. Karena kalau bercecer pun, kita bisa rapihin lagi. Nah, ini kita lem di alas bawah. Seperti ini. Kalau Kak Audit kecepatan, teman-teman boleh stop Kak Audit ya. Kak Audit sebentar. Aku belum selesai. Tungguin aku. Itu boleh. Tadi gimana Kak Audit ngelem ininya? Nanti akan Kak Audit jelaskan secara ulang. Tenang aja. Kita bikinnya bareng-bareng. Jadi Kak Audit harus pastiin teman-teman juga selesai bareng-bareng. Nah, ini kita tekan 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Tada! Sudah menempel. Coba. Oke. Tempel. Tunggu 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh dilepas. Nempel. Nah, sekarang karena masjidnya dindingnya masih bolong. Oh tidak, ini kalau hujan dia kebocoran nih masjidnya. Kita harus tambah dinding belakangnya seperti ini. Tuh, seperti ini. Dengan cara lem lagi. Kita lem. Nah, gentengnya dulu. Lalu ditekan 5 hitungan seperti tadi. Ini kalau dilem lagi, karena kadang lem itu kalau udah kering dia nggak mau nempel lagi. Oke, kita tahan 5 hitungan. 1, 2, 3, 4 sampai dia nempel. Hitungan kelima. Nah, begitu juga dengan sisi genteng. Satu lagi. Ambil lem. Cut. Kita tempel 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Tempel. Dindingnya
Nah, ini agak lepas, nggak apa-apa. Kita bisa nempel lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan yang terakhir. Kita tempel. 1, 2, 3, 4, 5. Menempel. Nah, ini masjid. Oh, Shanung udah jadi. Masya Allah. Oh iya, Adifa juga udah. Barakallahu fiik. Seru ya? Bikin bareng-bareng ternyata lebih seru loh. Kak Audit kemarin bikinnya. Oh, Hulwah udah jadi juga. Barakallahu fiik. Senangnya. Oke. Wah, Raisya lagi proses. Masya Allah. Senangnya. Nggak apa-apa yang belum selesai. Tidak apa-apa. Yang lemnya masih lepas-lepas, tekan-tekannya lagi nggak apa-apa. Audit lagi masih nekan-nekan tuh. Lemnya masih ada yang suka nggak nempel. It's okay. Nah, kita nempel, tempel, tempel. Oh, punya Adifa dengan senyumnya loh. Adifa, Masya Allah. Kalau Fik, seneng banget kalau Audit lihat senyumnya. Nah, kalau udah, Audit akan taruh masjidnya di tengah-tengah seperti ini. Sekarang si masjid sudah punya, sekarang tanahnya sudah tidak kosong nih. Mereka nggak bingung lagi kalau mau ngaji. Aku mau ngaji. Aku mau berangkat ngaji. Hore, udah ada masjidnya. Ayo kita masuk teman-teman. Ayo. Nah, kita kok perempuan semua ini ya teman-temannya. Oh iya, yang laki-laki belum dirakit. Menyusul insya Allah kalau dirakit ya. Nah, ini sekarang kita rakit pohon dulu. Kita akan merakit pohon. Nah, teman-teman, yang bagian paling challenging dari bikin masjid ini adalah menempel dinding belakang. Nah, teman-teman kalau ada yang kesulitan bisa diminta bantuan ayah bunda atau tempel langsung ke dinding belakangnya masjid ini. Seperti ini. Langsung ditempel juga boleh. Kalau bikin dinding belakang, kalau teman-teman mau masjidnya bisa lepas pasang. Mau bisa digeser-geser masjidnya. Jadi kalau bikin dinding belakang. Tapi kalau mau langsung nempel begini juga boleh nih. Jadi lengket ke langitnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut bikin pohon. Bikin pohon sama. Pertama kita lipat-lipat dulu. Setiap sisi batangnya. Nah, kalau tadi lipetan pas lagi ngelipet ada yang nggak tepat, boleh dilipat ulang, nggak apa-apa. Bilang ulang, bisa bilang. Iya, aku sudah gambar. Masya Allah, Aisyah Humaira sudah jadi ya. Barakallahu fiik Aisyah. Audit suka banget loh masjidnya. Wow. Aisyah lagi bikin apa tuh? Oh, mau mulai mewarnai. Boleh. Wah, Masya Allah rambutnya udah diwarnai tuh kalau dilihat. Karena masjidnya sudah jadi ya Aisyah ya. Nah, ini kalau dilem. Oke. Kita tempel, tahan 5 hitungan. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Baru lepas. Nah, gitu juga dengan 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. Nah, ini batang pohonnya. Tada. Batang pohon. Lalu ini. Boleh dong, isi belakang selesai.
Ini sekolah ya. Sekolah. Aku mau ke sana. Ini dulu, baru ke sana. Masya Allah. Ayo, Mas. Ini. Nah, antara daun dan batang pohon akan kita satukan seperti ini. Dari begini, kalau kurang deket ya. Dari begini, jadi begini. Nah, berarti harus kita lem. Yang dilem boleh si daunnya. Bagian dalam sini. Kita lem. Suk, 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 suk. Kita pegang aja. Lalu kita rekatkan. Tahan 5 hitungan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Menempel. Nah. Jadi satu pohon. Nah, biar jalanannya nggak panas, kita kasih pohon nih. Untuk menaungi orang-orang yang lewat dari sinar matahari ceritanya. Itu juga dengan Kayaknya pohon. enggak. Oke. Enggak usah. Ini aja. Ya kerudung aja nih. La 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 la. La 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 la. Apa? Pakai kerudung. Yang dari itu. Saking kesini pelan-pelan. Nanti dong. Selalu pakai kacamata. 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 Pelan-pelan. Dari Alvan masih serius, Masya Allah. Barakallahu fiik. Audit seneng loh kalau ada teman-teman yang laki-laki terutama ya. Masya Allah. Udah seneng bikin-bikin. Masya Allah. Berarti sedang mengasah kemampuan spasial dan motoriknya nih. Karena untuk bisa membuat sesuatu yang datar menjadi timbul, menjadi 3 dimensi. Nah, itu bisa men-trigger juga kita untuk oh ternyata dari bangunan datar bisa menjadi bangunan yang ada bidangnya toh. Nah, ini kalau ditahan dulu 5 hitungan sampai nempel. Nah, juga yang ini. Kita tempel, tahan dulu 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, lalu lepas. Batang pohon yang kedua. Boleh ditaruh di mana aja yang teman-teman suka. Mau dia berjejer, berdekatan, atau dia seberang-seberangan. Oke. Wah, sudah semakin banyak yang selesai ya Kak Audit ya. Iya, Masya Allah. Adifa juga udah jadi pohonnya tuh. Masya Allah. Wah, ini ceritanya ada 3 sahabat ya Kak ya, lagi mengunjungi masjid ya. Iya, bener, Kak. Lagi mau ngaji mereka kayaknya ya. Lagi mau berangkat bareng-bareng. Wah, Nah, gimana teman-teman? Sudah gambar apa saja yang sudah selesai ya? Masya Allah. Untuk yang menara kita bisa lanjutin di rumah. Tapi yang kita bikin bareng-bareng saat ini segini aja insya Allah udah cukup. Bangunan masjidnya sudah berbentuk masjid ya. Nah, kalau teman-teman mau lanjutin
bikin yang laki-laki nih, bareng Kak Audit nih, boleh. Tuh ya, Kak Siska ya. Iya, Kak. Wah, nambah yang laki-laki jadi semakin rame ya, Kak ya. Yang Mm-mm. mengunjungi masjidnya. Udah, mungkin habis. Aisyah bikin gini. Oke. Mungkin teman-teman, kalau misalnya masih banyak yang belum selesai, nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi kali ya, Kak Odit ya. Iya, betul. Bisa dilanjutkan. Tapi ini kalau dilihat beberapa udah berbentuk tuh masjidnya, Kak Siska. Syanu udah jadi. Aisyah, Wah iya, Adifa. sampai Masya udah ada Allah. menaranya. Tuh, Syanu seneng banget Kak Siska nunjukin masjidnya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Seneng banget kalau dilihat senyum-senyumnya tadi. Adifa juga ceria banget. Masya Allah. Wah, kalau gitu kita foto bareng-bareng yuk, Kak, sama hasil prakarya kita. Oh, bisa. Yuk, ayo. Yuk, teman-teman. Nggak apa-apa kalau misalnya masih ada yang belum selesai, kita foto sama hasil karya yang sudah diselesaikan saja. Oke, Kak Siska. Diperlihatkan ke kamera ya semuanya. Kak Audit juga belum selesai kok. Apa-apa ya. Ayo siap ya. Ya, sudah standby semuanya di depan Iya. kamera. Kita perlihatkan hasil karya terbaik kita. 1, 2, 3. Senyum. Nah, Boleh sekali lagi, Kak? iya boleh. 1, 2, Sipa. 3. Ya. Oke, Masya Allah. alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah ikhtiar menyelesaikan hasil prakaryanya. Nanti bisa dilanjutkan kembali yang belum selesai dan bisa dimainkan juga ya, Kak ya. Sama ayah Iya. bunda, sama kakak adik, sama teman-teman lainnya juga. Wah, kalau gitu terima kasih ya Kak Audit ya sudah menemani kita di sini membuat miniatur masjid bersama teman-teman di situ ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada pohon-pohon juga. Iya, Jazakallah Kak khair Siska. Kak Audit. Wajazakillahu khair, kakak-kakak Ridlot Jakbar. Masya Allah. Semoga kita bisa bikin acara-acara kayak gini lagi ya kakak-kakak ya. Masya Allah. Ya, insya Allah teman-teman jangan lupa besok kita masih melanjutkan prakaryanya ya Kak Oh Audit iya, ya. betul. Melanjutkan prakarya menarik lainnya dan nanti juga akan ada sesi read aloud di buku yang lainnya juga. Nah, Masya teman-teman Allah. semua, izin Kak Siska mau share info menarik nih buat teman-teman semua. Kira-kira apa ya? Kak share screen dulu ya. Nah, udah kelihatan nggak gambarnya di sini? Kelihatan, Kak. Oh, sudah kelihatan ya. Nah, jadi Read Aloud bersama Peperish membuat crafting competition. Wah, jadi teman-teman nanti bisa upload foto hasil prakarya tadi ya di Instagram. Boleh Instagram Ayah dan Bunda. Terus nanti jangan lupa follow, tag, dan mention IG-nya untuk Ayah dan Bunda di @readaloud_jakbar, @peperishbooks, @kilas.book, @alhastor.id, dan @uma_shofi. Dan jangan lupa untuk memberikan hashtag ngabuburit crafting. Dan jangan lupa tanggal uploadnya dimulai dari hari ini, Kak. Dari tanggal 29 sampai 31 Maret 2024. Nah, nanti untuk 4 karya terbaik
akan mendapatkan hadiah dari Al-Khastor dan Uma and Shofi. Masya Allah, nanti akan ada bingkisan dan mainan edukasi buat teman-teman semua untuk bisa mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini. Seperti itu. Jadi nanti ayah dan bunda bisa cek info selengkapnya di Instagram Ridlove ya. Oke, kalau begitu alhamdulillah sudah selesai acara kita hari ini. Teman-teman jangan lupa ya, besok masih ada nih kegiatan seru lainnya yang akan kita share buat teman-teman semua. Kak Siska mau mengucapkan terima kasih buat Kak Odit yang sudah menemani kita tadi membuat prakarya, terus juga menceritakan gimana sih prosesnya untuk bisa menjadi ilustrator yang gambarnya semakin baik. Nah, terus juga terima kasih juga kepada Kak Astri yang tadi sudah menceritakan buku yang judulnya apa teman-teman? Dua Kebahagiaan. ya dua. Lalu terima kasih juga kepada penerbit kesayangan kita Peperish yang sudah memfasilitasi aktivitas hari ini. Dan terima kasih kepada sponsor kita dari Kilas Book, Al-Khastor, Uma, dan Shofi. Kak Siska pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf kalau Kak Siska ada kekurangan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Besok hari wabarakatuh. Sabtu pagi. Makasih Kak Siska. Terima kasih semuanya. Terima kasih kakak-kakak adik semuanya. Terima kasih semua adik-adik. Sampai ketemu besok. Silakan boleh Dadah, meninggalkan Syakila. ruangan ya.